Yohanes bin Duono, Namukamaya ayat 60, Rodi ayat 60. Asadar jajah secara responsor ya. Kami ayat genap, amanginam, dohot, dongan na aposo, ayat ganti. Sonoma atang debata di dasalarion, asa torok mas yanakla sisianna umbege samadok, hatana kasar do ise pabagi-bagi. Alai berbejes manibalasan mana, nau mangudukun amal kajarnya alai, jari doma nasiya, alai doma tergasi. Ihana manggori dahamuna anak ni jolmai, manaik tu inganan na. Baru ini kita pertama saling melihat. Jadi ada baiknya lah saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya yaitu Adi Putra Senaga. Inang yang melahirkan itu Guru Girsa. Dan di sini saya mahasiswa STT di Sabda. Kebetulan hari ini minta izin sama amang guru beliau untuk melayani di gereja kita ini. Jadi memang amang Inang, maaf nanti jika saya bercampur bahasa saya, kadang saya usahakan pakai bahasa Batak Toba, saya usahakan juga, tapi di balik itu semua nanti pasti ada bahasa Indonesia, karena bahasa saya sehari-hari yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Simalungun, karena saya orang Simalungun. Bulan 5 perkenal singkat Tamanginang. Nats kita pada hari ini ataupun firman Tuhan pada hari ini yaitu kita akan melihat di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita diikat dengan topik maka persayai Yesus na manaik ke surga, mengimani Yesus yang naik ke surga, mengimani Yesus dan manaik ke surga. Amangina, hari kenaikan Tuhan Yesus merupakan sada rencana Allah nalaho ada suatu rencana Allah yang kepada kita manusia yang sudah berdosa supaya Allah menyelamatkan kita. Setelah 40 hari dia bangkit dari kematian, dia berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia berulang kali supaya dia menunjukkan kuasanya bahwa dia benar-benar telah mengalahkan kematian. Telah mengalahkan kematian, maka misi Yesus Kristus selanjutnya ialah naik ke surga karena memang dia berasal dari surga. Jadi di sini Amangina ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus tempatnya secara manusiawi memang dia sudah mengambil rupa seorang sebagai manusia, tetapi dia bukan tempatnya bukan di bumi ini, tapi dia adalah dari sorga, asalnya dari sorga. Sehingga di sini disebutkan di minggu kita ini Bapak Amangina, Yesus naik ke surga karena memang asalnya dia berasal dari surga. Hal inilah yang menunjukkan imana aima Tuhan. Hal ini tempatnya ternyata bukanlah di bumi ini, tapi berasal dari surga. Di Filipi 2 didokui Yesus mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba. Di Filipi 2 merendahkan diri. Ibaratnya Tuhannya turun mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya, meninggalkan otoritasnya. Dia rela turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia.
dalam bahasa Yunani disebutkan gnosis, merendahkan diri. Dia rela meninggalkan bagaimana dia yang seharusnya dia diberita, karena dia benar-benar Tuhan, tapi dia rela menderita demi menyelamatkan kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Disuruh doa menginang di Yohanes 3 ayat 1. Yohanes menulis di Yohanes 3 tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga, itu anak manusia. Tidak ada yang bisa naik ke surga kecuali yang datangnya dari surga. Tujuan dia makina iman dan sihol yang ingin menyelamatkan kita manusia, sehingga nantinya di hari terakhir, di hari penghakiman, bukan kita sudah diangkat Yesus. Jika kita mengimani Yesus, jika kita percaya, kita juga diperkenankan masuk ke surga, naik ke surga. Inilah merupakan suatu sukacita terbesar kita sebagai orang Kristen. Kalau di bumi ini kita sengsara, kalau di bumi ini kita menderita, satu hal yang kita imani adalah kesenangan kita nantinya di dunia akhirat. Kedatangan Tuhan Yesus, kita juga diperkenankan naik ke surga. Yesus sudah mempersiapkan terlebih dahulu dengan cara-caranya, dengan cara kematian, dengan penderitaannya. Bahkan dia naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita jika kita mau mengimani Tuhan Yesus. Inilah suatu kebanggaan bagi kita sendiri sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya. Apakah kita mau mengimani Yesus sehingga kita nantinya ikut dohot panean Tuhan rajamu di batai. Hal ini menegaskan bahwa kita nanti sebagai orang percaya akan naik ke surga, sehingga kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sebanyak apapun masalah kita, baik itu dari masalah keuangan, masalah atau masalah keuangan atau ekonomi, dari keluarga, semuanya harus kita tanggung, harus berpengharapan. Sikap kita yaitu berpengharapan kepada Tuhan. Inilah yang hendak disampaikan di minggu hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi yang di nas kita pada hari ini, maka sebelum nas kita ini digambarkanlah tentang pelayanan Yesus, tentang bagaimana Yesus di dunia ini ketika dia masih bersama-sama dengan manusia, bersama-sama dengan para murid-muridnya. Maka kita buka di dalam nas kita tadi, sebelum Yesus naik ke surga, dia di sini digambarkan pelayanan Yesus. Maka di sini kita lihat bagaimana respon murid-murid, respon di halak yang orang yang sudah mengikuti Yesus, mulai dari setelah melihat kuasa Yesus, setelah melihat mujizat Yesus, mereka mengikuti Yesus karena melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Sehingga apa? Tuhan Yesus menunjukkan, Tuhan Yesus menjelaskan bukan hanya itu yang terutama. Mari kita buka di dalam nas kita tadi, sebelum Yohanes 6 ayat 61-64, kita harus mundur ke belakang sedikit di pasal yang sama, di minggu yang sama. Kita harus mundur supaya kita bisa mengetahui apa yang dijelaskan Yesus sehingga muncul nas kita ini. Di ayat 60 nanti Bapak ya, kita baca di ayat 60 dalam bahasa yang saya baca. Setelah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ternyata di ayat sebelumnya, di minggu sebelumnya, di ayat sebelumnya, di minggu 6 ini, di pasal yang ke-6, bahwa ternyata para murid-murid mengikuti Yesus
Karena mereka melihat kuasa-kuasa Yesus, melihat berbagai mukjizat yang dilakukan Yesus. Boleh kita bahasa bapaknya, amangina. Di Binduono Maesada, di sini Yesus memberikan makan 5.000 orang. Suatu mukjizat yang luar biasa. Diberi halati mangan sampai sisa do roti ini. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kepada mereka yang mengikuti Yesus, kepada orang-orang, kepada murid-murid di Sohut, asa harus benar-benar jika mengikut Yesus, jika mengikut Dia harus dari hati, bukan hanya karena telah mendapat makanan. Karena di Binduono ayat 24 amangina, gue di bahasa kita Binduono ayat 24, gue di bahasa kita disuruh di sini, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa, berikanlah kami roti itu senantiasa. Di bahasa Batak disebut tuh Setong malekot Tuhami ale Tuhan roti sisongoni Oma nagabe nasalah menurut pandangan Yesus. Mereka mengikuti Yesus agar mendapatkan roti senantiasa diberikan, agar tidak usah repot-repot lagi. Sehingga Yesus mengatakan, jika mengikut aku harus siap menanggung penderitaan, bukan hanya mendapatkan atau memenuhi kepentingan pribadi saja, tetapi harus benar-benar ikut menderita. Harus benar-benar dari hati kita punya. Itu disebut dijelaskan Yesus di sana, masih harus benar-benar dari hati kita dan olah mengingini keinginan ataupun supaya kita bisa bertenang-tenang. Jangan selanjutnya alasan kedua, orang saya buat tadi di ayat 60 perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya. Alasan apa jolok alani dijelaskan Yesus bahwa mengikuti Dia harus benar-benar dari hatinya, bukan karena komitmen ataupun supaya mereka bisa diberikan makan roti itu setiap hari, tetapi benar-benar dari hati, siap menanggung penderitaan. Nah, kedua orang disebut Yesus di ayat 24 di belakang kami di ayat 54 152 kuasa hidup murid-murid di sini sebenarnya amangina bukan menunjukkan kepada yang 12 murid itu, tetapi kepada mereka yang sudah melihat bagaimana Yesus, yang sudah mengikuti Yesus karena melakukan mukjizat tadi. Orang yang sudah diberikan makan tadi, itulah yang disebutkan murid-murid yang sudah mengikuti Yesus. Karena bisa kita baca sendiri di Yohanes 6 ayat 67, ketika murid-murid yang disebutkan pada nas kita ini pergi, Yesus bertanya kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi yang dapatkah di dalam benak kita, murid-murid yang di sini yang disebutkan dalam nas kita ini bukanlah murid-murid yang 12 orang itu, tetapi para pengikut Yesus yang sudah mengikuti Yesus karena melihat berbagai mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kata keras di sini di ayat 60 ini Bapak Ibu berasal dari bahasa Yunani itu skleros, yang artinya bukan sulit untuk dimengerti, tetapi sulit untuk diterima. Sulit untuk diterima. Gimana perjalanan ini sulit untuk diterima karena hati murid-murid itu mengikuti Yesus bukan dari dalam hatinya, tetapi karena ingin mendapatkan roti, supaya diberikan roti senantiasa. Nah, kedua serapa sulit untuk diterima dalam ayat 54 hingga 56 disebutkan
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari kemudian. Bisa disebutkan siapa makan dagingku dan minum darahku. Jadi di sini yang mengenai kurang dopangan kusion di alat Yahudi di sini. Adat Yahudi sangat memantapkan tokka di adat Yahudi kalau makan daging mau minum darah, mangan daging sama seperti tangga kita, itu dibantangkan. Tapi beda sama kita kan, kalau kita melalui disantap loh. Tetapi adat pada saat itu di sana diberlakukan darah dan makan darah dan daging itu, terlebih darah itu sangat pantang, sehingga mereka mengatakan sulitnya perkataan Yesus ini untuk diterima. Pemahaman mereka lah yang salah di sini. Tetapi Yesus menginginkan supaya mereka melalui makan daging dan darah Yesus ini, yang dimaksudkan Yesus ini supaya murid-murid, supaya semua orang banyak jangan hanya melihat yang enak saja mengikuti Yesus, tetapi harus siap untuk hidup menderita. Melalui kematian Yesus, kita diberikan suatu kesempatan untuk hidup berbahagia, hidup menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Sehingga melalui makan daging dan darah, minum darah ini, maksud yang dimaksudkan Yesus ialah jangan hanya yang enak saja, tetapi hidup mereka utuh, baik di dalam penderitaan harus tetap berada di dalam Yesus. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Maka Bapak Tinang melihat respon ketika Yesus melihat respon, ketika Yesus melihat mendengarkan bahwa murid-murid tersebut bersungut-sungut mendengarkan perkataan Yesus tersebut, Yesus bertanya, apakah perkataanku ini menggoncangkan imanmu? Di ayat 62 kita baca di kalimat terakhir, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Di sini Yesus melihat apakah dia benar-benar orang yang mengikuti Yesus tersebut benar-benar tulus dari hatinya, sehingga Yesus sebenarnya tahu apa isi hati para yang mengikuti Yesus. Yesus tahu, tetapi Yesus ingin mendengarkan langsung apakah mereka sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus atau tidak. Apakah mereka sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus dari dalam hatinya atau setengah-setengah, atau supaya mengikuti supaya bisa dikasih roti setiap hari, bisa dikasih minum setiap hari. Oleh karena itu, dalam nafs kita ini, bagi Yesus disebutkan di melalui ayat 67 ini, tidak bisa setengah-setengah mengikuti Yesus, atau sanksi atau ragu-ragu dalam mengimani Yesus. Asalnya di topik ini, kita sadar maka kalau saya Yesus, nah naik di surga, mengimani Yesus yang sudah naik ke surga. Kita juga diingatkan dalam nats kita pada hari ini supaya jangan ragu-ragu, jangan sanksi bahwa Yesus itulah juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita. Yesus menekankan itu kepada orang-orang yang mengikuti, kepada murid-muridnya yang di sana, bahwa jangan ragu, jangan setengah-setengah mengikuti Yesus. Jika tidak sanggup, lebih baiklah jangan. Jika tidak sanggup menderita, jangan mengikuti Yesus. Ayat 62 teman-teman disebut bison kata naik. Di ayat 62, jikalau kamu melihat manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Jadi di sini memang disebutkan bahwa Yesus sebelumnya yaitu datangnya dari sorga turun ke bumi dan akan naik lagi ke sorga. Kata naik di dalam ayat 62 ini, di dalam ayat 62 kata naik bukan hanya menunjukkan kenaikannya saja setelah 60
Tetapi kata naik di sini menjelaskan bagaimana proses yang dimana Yesus mulai dari disalibkan, menderita dia, dihina. Yesus mulai dari disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga. Inilah bukti bahwa kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus. Onna bukti amanginam bahwa Tuhan Yesus ini ialah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Dia bangkit dari kematiannya dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada Yesus. Mengikut Yesus di sini ditekankan bukan hanya karena melihat mukjizat, tetapi harus dipandang bahwa Yesus itu adalah besar dan dialah mulia. Dia rela menderita, mati supaya manusia atau kita ini bisa selamat. Jadi di ayat 63 di sana disebutkan namanya bahwa Rohlah yang memberi hidup. Di sini ditekankan lagi, kita harus hidup di dalam Roh, bukan keinginan duniawi kita. Jika kita sudah hidup di dalam Roh, tentu maka perbuatan kita pun akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini Yesus berbicara tentang Dia yang diberikan itu, di mana di dalam nama Yesus segala yang di langit, segala kita ini yang di bumi dan di langit, serta kita harus mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah penyelamat kita. Tuhan Yesuslah penyelamat kita. Yesus di ayat 63 di ayat 62 sampai 63 tidak hanya menceritakan bahwa Dia berasal dari surga, tetapi Dia menyebutkan di masa akan datang setiap orang kita ini akan naik juga ke surga di hari berkhidmat, di hari akhir. Ini nanti masih ingat kita yang asing bahwa saya ini karena bahwa Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga. Inilah yang mau ditekankan kepada kita bahwa di minggu ini, di hari ini, mari benar-benar kita percaya, benar-benar kita imani bahwa Yesus telah naik ke surga untuk mempersiapkan supaya kita bisa diselamatkan juga, supaya kita juga bisa mendapatkan tempat di surga. Karena itu benar-benar walaupun kita menderita di bumi ini, karena di dalam kekristenan jika kita benar-benar mengikuti Yesus, pasti kita banyak mendapatkan sengsara. Godang bahwa maksud taruhan dunia di dunia halani, ale ingana kasolangan ima di surga, ido imatan, ido harapan, ido nagabe motivasi kita. Jadi sehingga datang nantinya berbagai permasalahan, persoalan hidup di dalam hidup kita ini, kita bisa berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Berpengharapanlah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dunia ini. Imanai pesingat kita di bagasa sederhana. Asyik manginam sebelum Yesus naik ke surga. Di bawah bahasa kita di buku Matius minggu 22 ayat 10 saat 20. Di sini disuruh bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Ini merupakan perintah bagi kita sebagai orang yang sudah percaya. Memang di sana disebutkan di Matius 8 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini merupakan suatu perintah, suatu amanat Yesus kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang sudah mengenal Yesus Kristus. Amangina, setelah kita mengenal Yesus Kristus, setelah para misionaris, para zending datang ke kita untuk memperkenalkan Injil, supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan lagi, supaya kita tidak tinggal lagi di dalam kegelapan, di dalam hawa nafsu.
maka kita ditentangkan oleh maka jending datang dari berbagai luar negeri untuk menginjili kita supaya kita mengenal jalan selamat, supaya kita mengenal terang. Oleh karena itu, itulah yang disampaikan yang dijalankan oleh para misionaris, para pendeta-pendeta yang dari luar yang menyebarkan Injil ke kita supaya kita mengenal Injil. Nah, tugas kita Abang Inang, ketika kita sudah mengenal Injil, ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, mengenal jalan terang, tugas kita ialah kembali. Ketika kita sudah mendapatkan berkat, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah menerima Injil, kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Ketika kita sudah mengenal Yesus, kita harus memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Karena satu-satunya jalan keselamatan ialah hanya Yesus, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, Amang Inang di Basiado di hari naik di Tuhan Yesus di Sadario. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memperingatkan murid-muridnya, memperingatkan kepada kita yang orang yang sudah percaya, beritakanlah Injil kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan bukan hanya tugas para sintua, bukan hanya para tugas guru ria atau si jalan tokonan, tapi tanpa terkecuali semua orang yang percaya harus memberitakan Injil. Melalui apa? Dengan melalui tingkah laku kita. Tingkah laku kita merupakan khotbah kita sehari-hari. Kita menyampaikan, kita menunjukkan sikap kita mengasihi kepada orang lain. Tentu itu juga menunjukkan bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup. Sehingga di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita diingatkan lagi, gereja yang sudah terbentuk ini dipanggil gereja eklesia dalam bahasa Yunani. Gereja eklesia dipanggil keluar, dipanggil dari kegelapan menuju terang supaya kita hidup di dalam terang. Maka kita juga harus bisa memanggil orang yang hidup di dalam gelap tadi supaya sama-sama ikut. Itulah tugas kita, itulah tugas gereja. Maka ini merupakan suatu tanggung jawab, suatu kewajiban bagi kita orang Kristen supaya kita juga bisa memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Semoga kita diperlengkapi Tuhan, dikuatkan Tuhan di dalam menjalankan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengimani Yesus bahwa Dia benar-benar sudah naik untuk mempersiapkan, untuk membuat tempat bagi kita orang percaya nantinya bahwa kita juga akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Amin Bapak Ina. Amin. Amin. Kami mengucapkan syukur kepada ya Tuhan Allah kami, di mana Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga Tuhan apa yang kami dengar dapat kami jalankan, terutama di hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberikan amanat, Engkau memberikan perintah kepada gereja-Mu, kepada umat-Mu tanpa terkecuali, supaya memberitakan Injil-Mu. Ini merupakan suatu pekerjaan, suatu tugas khusus bagi gereja-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai orang yang percaya ini, bantu kami Tuhan Yesus untuk menjalankan amanat-Mu, supaya kami dapat menjadikan lebih banyak lagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan bisa mengenal Engkau, bisa hidup di dalam Engkau, agar Tuhan Yesus seperti khotbah kami tadi, kami bisa bersama-sama hidup bersama dengan Engkau di surga, naik bersama Engkau di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami lanjutkan peribadahan kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam